Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Baik, selamat sore untuk kita semua. Pada sore hari ini saya akan melakukan wawancara. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan dulu siapa yang saya wawancara sore hari ini. Oke, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, perkenalkan nama saya Godensia Geo, biasa dipanggil NC. Saya Prodi PPKN Universitas Kenjuruan Malang dan saya dari Flores NTT. Saya di sini sebagai narasumber. Baik, terima kasih ya Nona Ensi yang sudah memperkenalkan diri dan juga menyisipkan waktu untuk saya wawancarai. Tema wawancara pada sore hari ini yaitu kesulitan belajar. Ya, kesulitan belajar itu di mana seorang siswa tidak mampu untuk memposisikan diri atau kondisi belajarnya, di mana siswa sangat sulit untuk menyerap materinya dari sekolah. Jadi kita langsung bertanya-tanya ya, kesulitan belajar seperti apa yang Nona Ensi alami selama ini. Oke? Baik. Baik, Nona Ensi, kesulitan belajar yang bagaimana yang Nona Ensi alami selama ini? Kalau waktu SMA sih Kak, kesulitan belajar itu salah satunya itu kendalanya itu karena tidak ada laptop. Jadi khususnya itu teknologi ya Kak. Mata pelajaran teknologi informasi begitu. Karena kendalanya di laptop ya, jadi kami itu tidak mengerti lah. Jadi baru gurunya juga jarang itu masuk. Jarang masuk ya gurunya. Mata pelajaran apa yang Nona Ensi itu menyukai dan mata pelajaran apa yang Nona Ensi kurang menyukai seperti itu? Untuk mata pelajaran yang saya tidak suka itu matematika. Yang saya suka itu PPKN. Alasannya mengapa Nona Ensi lebih tidak suka matematika dan lebih suka PKN? Apakah dari gurunya atau memang Nona Ensi itu kurang memahami seperti itu? Kalau untuk matematika sih ya bukan dari gurunya memang, tapi dari pribadi saya sendiri karena saya itu mungkin karena malas gitu, malas mau belajar dan malas cari tahu gitu kan, jadi tidak mengerti itu, susah untuk dimengerti. Oh, jadi Nona Ensi pada saat itu kan kurang mengerti ya. Jadi Iya. apakah dengan kurang mengertinya itu Nona Ensi sampai misalnya tidak mengerjakan tugas seperti itu? Kalau kerja tugas sih kerja Kak, tapi karena begini kan Kak, kalau misalnya itu kan kita kan tidak mengerti, setidaknya kita itu kerja tugas supaya ada nilai tambahan. Oh, jadi walaupun Nona Ensi tidak mengerti dengan mata pelajaran itu, Nona Ensi tetap berusaha untuk mengerjakan tugas iya, ya. Mantap. Uh, Bagaimana cara sih Nona Ensi itu untuk mengatasi ya kesulitan belajar seperti itu? Dengan kekurangnya sepertinya teknologi, laptop seperti itu. Metodenya dan tekniknya itu apa saja seperti itu? Kalau saya itu ya Kak, yang pertama itu konsultasi dengan orang tua gitu, bagaimana caranya. Kalau misalnya orang tua itu belum ada uang untuk membeli laptop ya tidak dipaksakan untuk dibeli. Ya, mantap. Jadi caranya itu Nona Ensi berkonsultasi dengan orang tua ya? Iya Kak. Untuk bisa mencari solusi ya, seperti itu. Apakah Nona Ensi itu pernah berkonsultasi dengan layanan BK untuk apa ya? Untuk bisa mendapatkan solusi atau bisa berbagi gitu kan, biar Nona Ensinya itu tidak beban sendiri seperti itu? Kalau untuk ke guru BK sih belum pernah Kak, tapi ke kakak itu pernah konsultasi gitu Kak. Tanya-tanya bagaimana begitu, sudah bagaimana caranya supaya saya itu bisa mengerjakan tugas dengan ini dengan menggunakan teknologi. Kebetulan kan kakakku juga ada laptop dulu, terus jadi belajarnya itu dari dia. Kalau untuk dari sekolah sih nggak pernah ya Kak, tunggu ada praktek ini dulu, ASUN gitu atau USBN, baru praktek di ini. Baru praktek ya? Iya. Terus bagaimana sih keadaan belajar ya, situasi belajar Nona Ensi sekarang? Apakah berjalan dengan baik atau masih ada namanya kendala seperti itu untuk saat ini gitu? Kalau untuk saat ini sih Kak banyak ya Kak kendalanya. Iya, Di soalnya laptop pandemi juga, ya, bisa soalnya dipahami. pandemi, ya. Terus pas semester 1 dulu Kak kendalanya juga di teknologi informasi kan. Kalau teknologi itu kan itu banyak prakteknya Kak. Kendalanya juga di laptop. Tuh bagaimana caranya. Jadi saya kalau misalnya itu Kak, setiap kali ada praktek dari mata kuliah itu, saya selalu pinjam laptopnya teman gitu, supaya bisa mengerjakan Iya. prakteknya. Tapi walaupun Nona Ensi itu kurangnya teknologi, tapi Nona Ensi tetap semangat ya, Iya, kan, untuk tetap berjuang. usaha, Iya, ya, betul. gimana caranya. Istilahnya itu berhenti itu karena
berhenti itu jika nanti selesai ya, jangan berhenti karena lelah. Betul sekali. Uh, Terus gimana, apakah Nona Ensi itu pernah ya, maksudnya kayak kekurangan kayak gitu, pernahkah Nona Ensi berpikir satu kali untuk menyerah kayak gitu? Ya pernah sih kak, pernah sekali ya. Pernah ya? Iya, pas itu sih kalau misalnya banyak tugas ya kadang kita kan menyerah gitu, jangan kerja, tapi puji Tuhan lah masih tepat waktu kumpulnya. Memang kita menyerah tapi untuk pengumpulannya tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Terus gimana proses belajar Nona Ensi ya, kan kita sekarang pada pandemi kan, di rumah kan gitu, otomatis tugasnya itu kayak banyak kan, banyak sekali, dan paling nggak ada satu mahasiswa yang tidak mengeluh kan, otomatis ya mengeluh semua ya. Tapi ya gimana proses belajar, apakah di situ Nona Ensi sangat mengalami namanya kesulitan belajar atau merasa kayak fine fine aja gitu kan, menikmati proses seperti itu? Ada sulitnya juga kak, ada senangnya juga kan. Sekarang kan masa pandemi kak, karena ada baiknya juga kita kan belajarnya itu di kos, di rumah, ada baiknya juga. Tapi tidak baiknya itu kita itu kurang mengerti loh dengan Zoom begitu. Kadang begini, kalau dosen itu suruh buka kamera kan kita tuh mungkin masih tidur, belum cuci muka, pokoknya banyak sekali kendalanya kak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi itu teman-teman, itu kesulitan belajar yang dialami oleh Nona Ensi, yang otomatisnya sangat berbeda dengan kita semua ya. Tapi kesulitan belajar itu di mana kondisi siswa yang tidak belajar dengan semestinya, dan siswa juga sangat sulit untuk memahami materi. Jadi harapan saya untuk teman-teman semua yang ada di rumah atau di mana saja, di saat sekarang kan sangat pandemi ya, jadi kesulitan belajar itu dialami oleh semua orang. Jadi dimana jadi seorang siswa harus benar-benar memahami ya, memahami apa yang diajarkan oleh guru itu sendiri. Jika kurang memahami, bertanyalah atau mencari tahu sendiri. Karena pepatah pernah mengatakan berhenti itu jika selesai, jangan berhenti karena lelah, dan harus belajar untuk berjuang ya, seperti itu. Karena capek boleh, menyerah jangan. Is okay. Selamat sore, Sahil dan Nura pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kak.